Kalau seandainya nih ada Billy di sini, ya kan? Lu mau ngomong apa sama dia kalau mau ketemu? Nih, tuh kamera di sana. Selagi bisa dipertahankan, pertahankan aja karena 2023 saya datang sabuk pasti saya rebut. Ya. Kemarin kan ada audisi MMA yang di Bali. Iya. Lalu kan Billy ikut, Billy Pasulatan. Lalu nggak ikut kenapa nih? Padahal itu kan lumayan karirnya jelas juga tuh, go internasional. Ya, saya sebetulnya ada panggilan juga buat ke Bali. Cuman waktu itu saya habis lagi tanding sambo, belum ada istirahat udah dipanggil lagi. Itu sambo di mana? Sambo di DKI, Kejurnas. Ya, saya lepas aja, tapi nyesel juga sih. Kenapa? Saya lihat, wah potensinya ini juga ya, bisa berangkat ke Amerika, ketemu fighter-fighter internasional. Ya. Enjoy dan fokus dalam bertanding, perlahan tapi pasti, sabuk pasti diraih. Bersama saya, Lalu The Lightning Sofyan, hanya di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast. Masih bersama saya Septian Ermawan. Di channel ini Anda akan menyaksikan kisah-kisah inspiratif bagi para insan olahraga dan sisi-sisi lain dari para insan olahraga. Karena Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial, tentunya seorang fighter yang berasal dari Lombok. Dia memiliki rekor belum pernah terkalahkan, 5 kemenangan belum pernah kalah. Lalu Sofyan. Mantap. Apa kabar Lalu? Baik. Sehat ya? Sehat. Wih, gimana persiapan menjelang contender fight ya katanya? Contender fight, ya persiapan udah dari 2 bulan yang lalu. Tim sudah menyiapkan strategi yang khusus buat Eka nanti. Nggak mau terlalu banyak spill sih, tapi ya intinya mau main atas bawah saya siap. Mantap. Wih, itu baru fighter tuh. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya basicnya dari Lalu sendiri apa sih sebenarnya? Aku sebetulnya itu basic aku tuh tinju bang. Jadi sebetulnya bukan ground fighter. Oh gitu? Aku striker. Ya. Bisa berubah jadi ground? Sekarang lebih dominan ke ground kalau dilihat dari fight-fight sebelumnya. Aku lebih ke ground, tapi kalau disuruh main atas aku juga berani sih. Gitu ya? Dari 5 kemenangan berapa kali finish dengan apa? Dengan ground semua atau? Ada 1 ground and pound TKO. TKO ya. Gitu. Kenapa milih akhirnya ke dunia MMA nih? Kalau boleh cerita sedikit, katanya kamu dari 2016 dari Lombok pindah ke Jakarta. Tujuannya itu memang buat bela diri sendiri atau gimana? Enggak, sebetulnya aku 2016 tuh aku baru masuk kuliah bang. Aku kuliahnya tuh di Fakultas Olahraga. Nah di situ tuh aku kenal sama Agung Jenggo. Agung Fighter pegulat. Ya, yang pegulat. Nah di situ dia sering ngajakin latihan. Ujung-ujungnya ya sering latihan gulat juga bareng dia awal-awal tuh. Terus akhirnya ketemu Coach Max, latihan sama dia, tertarik tuh. Awalnya pengen tetap fokus di tinju aja, nggak ada niat buat MMA, tapi karena hal baru terus tertarik gitu. Terus apalagi waktu itu lagi rame banget, antusiasnya di kampus tuh lagi naik banget, banyak yang ikut juga. Akhirnya nyoba ikut juga sih. Ya. Jadi tertarik karena kebawa sama teman-teman di sana. Iya betul. Ya. Kalau nggak salah ada di sana yang di UNJ kamu ya? UNJ, ya. Ada Agung Jenggo, ada Jeremy, Theodorus Teddy, terus ada Jeremy Siregar. Siregar ya. Kayaknya itu dong. Ya. Banyak ya. Deddy Kurniawan. Ya, Deddy Kurniawan. Ya. Salah satu pegulat juga kan. Ya. Oh, jadi dari mereka akhirnya kamu tertarik, terus kenal sama Bung Max. Yeah. Sampai sekarang akhirnya di camp dia di Warrior di MMA. Pagading. Ya. Kenapa akhirnya kamu memilih camp Warrior untuk berlatih di sana? Padahal kan banyak juga fighter-fighter lain kayak Agung, dia nggak berlatih di sana. Terus ya sebagian memang latihan di sana juga karena mungkin dekat kali ya. Gimana tuh? Agung sempat latihan di Warrior sih, justru dia ngajakin ke sana awal-awal tuh. Dan karena emang Warrior dekat sama kampus waktu itu. Jadi ya itu pertama yang ngajak Agung sih ke Warrior. Agung langsung. Yang ngajak. Tapi Agung sendiri akhirnya nggak latihan di sana ya? Iya, dia ujung-ujungnya ya cuman sekali-sekali sih dia
kan camp dia tuh bawa gulat DKI kalau nggak salah. Tapi dia tetap cross training di Max waktu itu. Akhirnya memilih Warrior sebagai camp kamu dan dilatih langsung sama Prof. Max Metino ya kan? Perasaan kamu gimana? Dilatih langsung sama yang membesarkan One Pride juga di sini dan akhirnya juga kamu bisa berlatih dengan beliau. Ya, ekspektasi dia tinggi sih. Jadi kalau latihan tuh kita dipisahin sama kelas member sama kelas fighter tuh dipisah, dan yang boleh masuk kelas fighter tuh diseleksi sama dia langsung. Jadi nggak boleh asal minta masuk gitu, nggak bisa. Dia harus diseleksi dulu sama Max. Kalau Coach Max sudah setuju buat masuk kelas fighter, baru diperbolehkan ikut. Oh berarti ada kategorinya masing-masing ya? Dia nggak bisa yang langsung mau jadi fighter langsung cemplungin ke fighter, nggak? Dia harus ikut ini dulu. Nanti kalau dia ada progres, ada kelihatan ada bakat, baru diajak masuk ke pro timnya. Oh oke. Keren juga ya ininya Prof Max ya. Kalau menurut Lalu, Prof Max itu buat Lalu apa sih? Waktu itu sih saya kan lagi fokus di tinju. Dan karena lagi jaran lagi susah buat nyari prestasi di tinju. Terus saya juga waktu itu ada cedera dan banyak yang pelatih-pelatih yang kayak kurang percaya sama saya. Dia satu-satunya yang percaya saya bisa berkembang. Jadi dia yang selalu nyemangatin saya juga waktu itu. Dia ngebangun percaya dirinya Lalu. Waktu itu masa-masa saya lagi down karena ada injury, ada cedera juga dan waktu itu nggak percaya diri saya. Dan Coach Max yang selalu nyemangatin saya waktu itu. Itu di awal-awal sebelum masuk MMA atau emang udah berjalan waktu itu? Sebelum itu cederanya udah terjadi sebelum MMA. Cedera. Ya. Prof Max lah yang bangun itu semua. Iya betul. Mantap Lalu 5 kemenangan tanpa kekalahan. Ini rekor yang luar biasa loh untuk seorang fighter. Makanya pantas banget Lalu ini harus di contender fight kan. Nah permasalahannya adalah kamu ketemu sama Eka Darmawansyah. Camp lagi. Yang juga satu camp, tapi dia di Palembang. Di Palembang ya. Kamu Warrior, tapi Warrior Jakarta, dia Palembang. Nah bagaimana tanggapan kamu tentang pertemuan antara dua camp yang sama, tapi orangnya beda, dari Lombok, yang satu dari Palembang? Ya agak gimana gitu ya, agak sungkan juga soalnya 3 fight sebelum ini saya bareng sama Eka. Jadi kita satu hotel, latihan bareng, makan bareng, semua itu kita lewati bersama, terus ujung-ujungnya harus fight lawan dia, agak gimana ya, agak sungkan gitu sih. But no problem sih, saya siap kalau harus lawan dia. Sebagai tanda respect saya kasih yang terbaik juga buat dia, karena saya nggak mau ngeremehin dia juga. Gitu ya. Kalau dibilang senior pasti Lalu lebih senior dibanding Eka kan, karena Lalu lebih dulu masuk One Pride ketimbang Eka. Artinya Lalu punya kepercayaan diri tinggi dong untuk menghadapi Eka. Iya sih. Iya. Pede sih lawan Eka. Pede ya. No problem. Wih, asik. Oke, kalau gitu ada Eka nih misalnya di sini nih. Oh Eka, udah tahu kan waktu sparring gimana waktu itu, lu kan tidur, ya siap-siap aja tidur lagi nanti. Serius lu bikin tidur? Iya. Tidur? Waktu di Jakarta? Waktu di Jakarta. Pernah sparring? Pernah sparring. Kenapa dia bisa tidur? Kena knee di bagian perut, terus dia langsung jatuh. Kira-kira bakal keulang atau bakal kebalikannya? Ya dia pasti berkembang, tapi saya juga lebih berkembang juga. Jadi ya nggak beda jauh sih hasilnya. Saya yakin bakal bikin di bawah 3 ronde, dia bakal... Asik. Ini kalian sama-sama belum terkalahkan, Eka juga belum terkalahkan, 3-0, sementara kamu 5-0 gitu kan. Nah, ini kayaknya bakal seru pertandingan ya. Akan bermain seperti apa nantinya? Apakah kayak tadi, kayak striking nanti seperti itu, apakah nanti main bawah nih? Saya pengen main santai aja, mau atas, saya awalnya pengen main atas juga sih, tapi kalau mau dibawa ke bawah, saya siap juga. Justru saya lebih senang kalau dibawa ke bawah. Gitu ya? Itu mainan Lalu ya? Makanya nggak mau buru-buru, saya main santai aja. Cetak poin, kalau ada kesempatan kasih KO, saya kasih KO. Tapi saya suka sama gayanya Lalu, tenang, sesuai dengan tadi, tenang tapi fokus.
Tapi Saya setiap pertandingan gitu sih Bang. Nggak Gitu. pernah gerusak-gerusuk, nggak pernah emosi. Tenang terus. tenang terus memang. Iya. Emang gak stylenya. Tipe saya kayak gitu, nggak suka terlalu emosi gitu, kayak gerusak-gerusuk gitu. Nggak suka, lebih suka tenang aja. Orang Lombok memang begitu tipenya. Juga. Juga. Enggak ya? Enggak. Lebih tenang itu karena apa? Lebih kenapa? Kayaknya emang ya bawaan diri sendiri sih. Ya. Bawaan diri sendiri aja gitu. Oke, kayak tanggapan yang tadi tuh ya soal antara kalian berdua ketemu satu camp. Ya pastinya ini kan juga ada campur tangan dari Bung Max Metino juga kan yang mempertemukan kalian berdua. Ada alasan apa Bung Max akhirnya mempertemukan kalian padahal kalian kan satu camp? Sebetulnya sih kalau ngikutin sistem piramida emang seharusnya dia yang ketemu saya. Karena dia juga menang-menang terus dan saya juga menang terus. Ujung-ujungnya kan kita masuk ke 2 besar yang kalau nggak salah elit ya, kategori elit. Yeah. Itu 2 besar. Ya udah, mau nggak mau harus ketemu. Harus ketemu akhirnya. Nggak mau coba di switch dulu kemana Nggak bisa. dulu. Nih Eka ngalah dulu ya. Nggak bisa. Gitu. Lalu dong. maju dulu ke depan. Nanti kalau lalu udah gugur nggak ya? Bagusnya sistem piramida itu sih. Jadi fair, nggak ada yang apa karena ketemu ini harus diiniin, nggak. Sistem piramida ini mengharuskan kita ketemu yang layak. Oke. Eka layak, saya ketemu dia. Berarti artinya One Pride itu benar-benar fair ya, walaupun satu camp tetap bisa ketemu, ya kan? Nah, karena kan yang dicari kan semua mereka sabuk ya, gitu. Saya lebih setuju sama sistem ini sih. Sistem ini. Mau tanya dong, apa rahasianya kamu bisa memiliki rekor 5-0? Rahasianya apa sih biar bisa di-sharing sama teman-teman? Nggak ada sih ya, paling kerja keras, dedikasi, cintai pekerjaan Anda, itu aja sih. Bekerja dengan ikhlas. Bekerja dengan ikhlas. Jadi sekarang karena dari jauh-jauh dari Lombok terus ke sini emang tujuannya mau jadi fighter atau mau kuliah sih sebenarnya? Bisa dibilang gitu sih. Ya awalnya kan saya niatnya di tinju, terus pindah MMA, tapi nggak beda-beda jauh kan, tetap satu ranah, iya. nggak beda jauh. Ya jadi ya mungkin emang targetnya dari awal ini sih. Kuliah gimana kuliah? Kuliah saya lagi jatuhnya lagi cuti sih sekarang. Cuti? But kayaknya ya belum sempat ngurus aja sih. Masih asik? Masih asik. Masih asik ya? Masih asik tanding. Apalagi nanti mau jelang title fight, menjelang contender fight. Ya, kalau contender fight jalan lah aja lebih fokus lagi. Bisa setahun loh. Kuliah nggak apa-apa ditinggal setahun. Hah? Nyokap sih ngeluh soal itu sih. Tapi ya Ngeluh ya? ngeluh pasti, tapi ya sayang kalau ditinggal. Ya Gitu. nggak sih? Sayang, kan sabuk kapan lagi? Ngeluhnya gimana nyokap? Ngeluhnya ya selesaiin aja kuliahnya, udah jalan 4 tahun, masa ini ditinggal gitu. Ya gitu doang sih. Gitu. Tapi nyokap sebenarnya lebih suka kamu jadi fighter atau jadi guru? Di sana guru ya, guru olahraga ya, lebih Kan kepada dulu gitu ya? sih. Ya dia maunya yang safe aja sih. Ini kan Safe. profesi kayak gini resikonya tinggi. Mm-mm. Nyokap dukung sih, cuman kalau bisa ada profesi yang lain dia lebih suka. Gitu. Nyokap maunya apa profesinya? Apa aja katanya, yang Apa penting aja? jangan itu. Jangan ini. Terus kalau nyokap ngelihat lalu lagi tanding gimana tuh perasaannya? Dia nggak pernah nonton langsung sih, tapi ya itu takut sih dia. Takut. Kalau nonton di TV juga dia nggak berani apa ya, cuman ngeliat sebentar langsung berpaling gitu, nggak berani lihat dia. Lalu berapa bersaudara sih? Saya 3 bersaudara. Bang. Lalu anak ke? Pertama. Artinya ada 2 lagi di bawah kamu. Iya. Itu kuliah juga di Jakarta juga? Semua ya. Kuliah? Satu kuliah, satu masih SMA. Oh, berarti di sini kalian bertiga? 3. Orang tua tetap di sana? Orang tua di sini juga. Oh, di sini juga udah Bapak di yang sini. di sana, ya. Bapak yang di sana. Oh, mantap. Nih ada pertanyaan dari produsernya. Katanya kamu tuh fighter sumbu pendek ya. Emang benar? Kalah, saya paling kalem, saya boleh dicek fight saya nggak ada yang rusak. Saya orangnya Tapi pas, pernah ya. emosi loh di ini Kapan? di cage. Pernah di One Pride. Pernah, saya paling Nggak pernah ya? nggak pernah, saya paling kalem saya. Ketemu di jalan juga nggak suka berantem saya. Nggak suka berantem? Atau yang mukul aja gitu tapi ya. Oke, lalu kalian udah
pasti akan ketemu tanggal 11 Februari ya. Ya betul Bang. Nah, ini sebuah pertemuan yang luar biasa, dua fighter yang belum terkalahkan ketemu, ya kan? Artinya ya akan ada satu orang yang kalah atau satu orang yang menang gitu. Ya betul. Nah, gitu. Akan ada yang kehilangan rekor kosongnya. Gitu. Nah, sekarang kan sabuk dipegang sama Billy Pasulatan juga, ya kan? Ya, Billy. Kamu lebih sulit menghadapi Billy atau sulit menghadapi Eka? Secara Eka kan lihat kawan sparring, pernah sparring bareng. Ya pastinya lebih sulit lawan Billy sih. Saya lihat dia pertandingan akhir-akhirnya dominan terus dan dia udah lama jadi champion. Makanya ya yang lebih sulit Billy sih menurut saya. Billy, ya dia champion sih. Memang belum ada yang belum terkalahkan dari. Ya, dari 2000 berapa ya Bang? Ya dia sekali kalah pas awal debutnya. Ya, habis itu dia terus. Sekarang udah berkembang banget sekarang. Iya gitu. Tapi 2023 NU. New, yakin? Yakin lah. Oke, dari 5 pertarungan yang kamu jalani kemarin di One Pride, pastinya ada yang lawan terberat buat kamu Oh, ya, ada, kan? ada sih. Siapa lawan terberat waktu itu? Imam Solikin. Imam Solihin. Imam Solikin, ya. Kenapa lo milih dia? Karena semua fight saya itu semuanya di bawah ronde 2. Sedangkan Imam Solikin tuh satu-satunya fight yang saya sampai ke decision. Precision, angka berarti ada ya? Menangan angka. Apa yang bikin lo yakin dia sangat kuat gitu? Ya dia emang perlawanan dia sangat bagus banget waktu itu. Saya ya kewalahan juga. Itu mungkin bisa dibilang pertandingan terbaik saya, tapi pertandingan terburuk saya juga. Iya. Saya lihat juga sih pertandingan kamu sama dia full round memang ya, benar-benar balik jual beli, stand up lagi, di bawah lagi, seru itu memang. Apa ya, kan dia julukannya Samson Jawa. Ya. Emang benar tenaganya kuat. Samson Jawa itu orang Kuat tenaganya. Kuat banget. Saya bawa ke ground, lepas lagi, clinch, lepas lagi. Kuat banget sih, emang cocok Samson Jawa. Oke. Mau tanya soal memori yang berkesan kira-kira saat fight di One Pride MMA. Paling berkesan lawan siapa kira-kira? Waktu saya debut sih. Debut? Itu saya hampir KO. Oh serius? Iya, saya kena pukul jatuh. Berapa detik itu gelap, tapi saya berhasil epic comeback. Epic comeback ya. Bisa dibilang ini juga ya. Kaget, nggak kaget tuh, nggak shock atau tiba-tiba nggak jadi main lagi ya, ngeri banget kayaknya permainan ini gitu, olahraga ini. Kaget sih, sempet down juga waktu berapa detik itu pas kena pukul. Tapi ya nggak tahu, tiba-tiba bangkit lagi, terus bisa selesaiin juga di ronde 1 juga. Ronde 1, iya mantap. Soal ini, kan lalu pernah pindah kelas. Tadinya tadi kan yang di kelas 52 ya, di kelas Billy Pasulatan, tiba-tiba lalu pilih ke atomweight ya, ke 48 kg. Terus kenapa nggak dilanjutin nih? Lo tiba-tiba balik lagi ke Stroh? Saya over waktu itu di kelas 48, berapa kilo? 1, berapa gitu, over. Dan emang udah nggak kuat lagi turun ke kelas itu. Dulu saya waktu junior mainnya di kelas itu, 49, itu waktu ditinju. 49? Ya. Oh dapat ya? Bisa, tapi karena mungkin udah umur sama masa otot juga udah bertambah, udah susah lagi turun ke kelas itu. Iya, tinggi badan juga makin tambah juga ya. Ya, makanya saya putusin lebih sehat di Stroll sih, di 52. Lebih fokus di 52 akhirnya. Iya, kesempatan begini juga. Ya. Kemarin kan ada audisi MMA yang di Bali. Iya. Lalu kan Billy Pasulatan. Lalu nggak ikut kenapa nih? Padahal itu kan lumayan karirnya jelas juga tuh, go internasional. Ya, saya sebetulnya ada panggilan juga buat ke Bali. Cuman waktu itu saya habis lagi tanding sambo dan lagi males banget, lagi nggak mood aja, tanding lagi seleksi lagi. Itu cuman jeda seminggu doang, terus sudah ada panggilan. Jadi seminggu sebelumnya itu saya tanding sambo. Belum ada istirahat udah dipanggil lagi. Itu sambo di mana? Sambo di DKI, Kejurnas. Ya, terus ya itu pengen istirahat aja sih waktu itu. Jadi ya saya lepas aja, tapi
nyesel juga sih. Kenapa? Saya lihat, wah potensinya ini juga ya, bisa berangkat ke Amerika, ketemu fighter-fighter internasional ya. Jadi saya kalau ada lagi saya berharap bisa ikut lagi sih. Gitu ya. Saya udah persiapan dari sekarang sih. Oke, ini Billy bisa dibilang udah go internasional gitu kan. Pastinya dia akan lebih berkembang lagi. Kamu ngejarnya gimana caranya gitu Kak? Sementara kamu di sini terus. Ya, saya harus banyak sparring keliling juga sih. Jadi bukan di satu camp aja. Saya harus nyoba cari lawan sparring yang lebih berkualitas lagi. Dan ya itu harapan saya sih bisa strategi saya bisa nyari teman sparring yang lebih banyak lagi itu biar bisa berkembang. Terutama di gulat saya sih. Saya kurangnya di gulat. Gulat ya, lebih kepada itu. Saya mau tajemin lagi gulat saya. Oh, itu kan lebih kepada penambahan materi latihan ya artinya. Nah kalau seandainya kalau Lalu sendiri punya beberapa fight-nya punya teknik andalan sendiri gak? Saya suka RNC sih, simple, basic, tapi cepet juga. Finish langsung ya. Semua dari berapa tuh? Dari 5 berapa RNC yang masuk kemarin? Sih berapa ya? Ada 3 ya? 1 doang sih. 1. Iya, tapi kalau di latihan saya sering pakai itu. Kalau lagi sparring gitu. Tadi gulat yang perlu diasah. Selain gulat ada lagi nggak yang perlu diasah? Itu aja sih paling. Lebih kepada itu. Khusus buat Billy ya. Itu saya tajemin buat itu. Oh, kenapa? Alasannya apa? Kenapa Billy emang menguasai ground atau gimana? Waktu saya lihat pertandingan dia sama Rustam, dia banyak menang takedown sih. Terus Rustam kewalahan di situ sih, kena takedown terus. Nah itu saya mau coba strategi yang sama ke dia. Artinya penguasaan di ground lebih ditekankan di situ ya untuk menghadapi Billy. Iya. Tapi strikingnya juga bagus juga loh Billy. Beberapa fighter KO, termasuk Gideon Manurung, ada Beranda Momana, langsung sampai tidur bahkan. Gitu. Saya juga latihan striking juga sih, saya ngerasa berkembang juga. Nah. Lihat aja ntar. Gitu ya. Kalau suruh milih Billy gitu ya kan, lah mau striking atau gulat gitu, pilih yang mana dia? Kamu ketemu dia? Ya bebas sih, dia mau atas bawah saya siap juga. Gitu. Ya, tapi kalau dia main atas, saya coba bawa ke bawah ya nggak apa-apa juga kali ya. Kan namanya memang. Ya kalau seandainya nih ada Billy di sini, ya kan? Lu mau ngomong apa sama dia kalau mau ketemu? Nih, tuh kamera di sana. Apa ya? Ya enjoy aja itu sabuknya apa ya? Ayo dong. Ini Billy nih tuh, mukanya Billy tuh, sangar tuh lihat tuh. Ya apa ya Bang? Selagi bisa pertahankan aja karena 2023 saya datang buat Anda, berdoa aja. Saya nggak ketemu Anda, tapi 2003 pasti ketemu sih, sabuk pasti saya rebut. Gitu ya. Mantap. Luar biasa. Semoga aja ya. Amin. Bisa berebut. Biar ada Billy. juara baru dari Lombok. Tapi masalahnya Billy mau pindah kelas ke Fly. Iya? Justru saya nggak tahu soal itu. Emang dia minta mau ketemu Suwardi juga, cuman sampai sekarang belum ada ACC dari matchmaker. Akhirnya dia fokus ke luar gitu. Kalau Billy keluar gimana? Seru nggak kira-kira di Stroh? Saya tetap berharap lawan Billy sih, soalnya bukan sekedar sabuknya juga, tapi tantangannya itu loh yang dia berikan ke kelas strawweight itu sangat ini. Jadi kalau bisa ngalahin dia pasti kan itu sebuah prestasi yang ini banget sih. Gitu ya. Belum ada yang bisa ngalahin dia. Jadi kalau saya bisa ngalahin dia itu kebanggaan buat saya sih. Bisa ngalahin dia. Dari dulu itu target saya Billy sih. Billy ya. Berapa tahun yang lalu tuh semenjak dia megang sabuk itu pingin ngelawan dia. Pernah ngobrol sama Billy? Gak pernah. Kenapa alasannya? Kenapa? Ya. Biasa kan kalau fighter kan mau ngukur dulu nih semana sih ini dengan bicara dulu. Belum merasa pantas aja sih Bang. Sekarang tapi kalau ketemu ayo. Cyber gitu ayo. Udah siap ya? Siap lah. Siap, mantap. Lalu yang ngajarin kamu bela diri itu siapa sih sebenarnya yang bisa akhirnya kamu mau turun ke bela diri? Bisa ceritain nggak tiba-tiba? Oke, jadi
stolnya waktu SMP itu saya kan sekolahnya waktu SMP itu nggak di Indonesia, saya di luar. Di mana? Di Australia waktu itu. Oh, di Australia. Berapa lama di sana? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Terus di situ ada satu teman saya lihat ya, namanya Nikos. Sekarang juga masih aktif juga tanding. Dia di Australia sekarang sama organisasi sana. Ya, yang pertama ngajak saya dia sih. Ngajak untuk bela diri. Iya, ngajak dia. Kamu memilih bela diri kenapa? Apa di sana kamu sering dibully waktu di... Banyak sih sana Bang. Jadi buat mencegah aja sih. Oh, pernah juga dibully di sana? Saya nggak pernah sih, tapi ngelihat teman-teman saya banyak dibully, jadi buat mencegah aja sih. Oh, ada kekhawatiran itu makanya... Soalnya waktu saya sama Niko itu saya lihat dia berantem, kok gampang banget loh gitu bisa ngalahin orang waktu itu. Jadi saya tertarik di situ. Dia ngajakin sempat latihan bareng. Ya itu terus saya balik ke Indonesia kan waktu itu. Saya ketemu dia tuh kenal dia tuh nggak terlalu lama sih. Soalnya dia baru datang, saya tuh udah mau siap balik ke Indonesia. Gitu ya. Tapi emang dari dulu emang suka sama bela diri atau memang... Kalau dari kecil enggak sih. Enggak suka ya. Pas ketemu dia aja baru tertarik. Berarti emang teman ya, teman yang ngajak kamu untuk suka dengan itu. Justru pas kecil tuh bapak saya itu kan sering nonton tinju. Nah itu saya nggak suka, soalnya dia rebutan remote sama saya. Saya mau nonton kartun nggak bisa karena. Gitu ya. Justru nggak suka saya dulu, tapi nggak suka kekerasan ya sebenarnya. Nggak suka saya. Tapi sekarang malah jadi makanya pelaku ya. Ya gitu. Ini pelaku kekerasan ini sebenarnya. Enggak ya, kita kan seni, belajar seni, senang bela diri gitu. Nah, kalau orang tua sendiri tadi kan Bapak katanya senang tinju, emang dia orang bela diri? Enggak sih, cuman suka nonton tinju dulu. Yang di Lombok itu hampir semuanya suka nonton tinju sih Bang. Jadi kan setiap Sabtu itu justru disiarin ya waktu itu. Nah, itu pasti nonton rame-rame itu. Gitu. Supportnya gimana orang tua sama kamu untuk MMA? Awalnya nggak disupport sih, karena ya mereka takut juga kan profesi kayak gini ngeri. Terus saya juga banyak ninggalin sekolah juga buat latihan gini. Ya, jadi mereka agak takut awalnya, tapi habis berapa pertandingan gitu mereka lihat ada prestasi, sekarang udah mulai dukung sih. Sekarang udah berdukung, apalagi mau jelang title fight dong ya? Ya, lebih dukung lagi sih, lebih perhatian. Gitu. Nah kan teman kamu udah berapa tahun nggak ketemu tuh yang di Oh udah lama banget, 2012 kayaknya. Kan salah satu orang yang support kamu, ya kan di bela diri. Kalau di MMA siapa yang paling support kamu? Coach Rama sih. Coach Rama Supandi. Rama Supandi, ya. Dia selalu kasih masukan setiap latihan gitu. Kamu harus ini, kamu harus itu. Dia banyak ngajarin teknik juga. Ya itu sih. Apa aja yang diajarin sama dia? Lebih ke apa? Kita tahu Rama Supandi kan purple belt di Jiu-Jitsu. Jadi dia emang banyak kasih teknik-teknik grappling sih. Lebih ke grappling. Saya ngerasa berkembang banget di grappling karena dia juga. Gitu ya. Mungkin bisa disampaikan sama Coach Rama apa yang mau kamu sampaikan secara terima kasih kamu. Oke, Coach Rama, halo. Makasih banyak dukungannya selama ini. Doain gue bisa cepet-cepet bawa sabuk pulang ke Warrior ya, Bang. Ya, itu aja sih. Terima kasih atas semua ilmu yang udah diajarkan. Coach Max juga. Terima kasih banyak atas dukungannya. Itu aja sih, Bang. Siap. Itu kan pelatih ya? Iya. Mungkin ada sosok lain yang mensupport kamu dari sisi lain. Udah punya pacar belum sih? Yang tadi yang di bawah siapa tuh? Itu pacar ya. Pacar ya? Nah, itu support banget? Support sih, ya. Awalnya ketemu gimana bisa? Awalnya dia suka nonton saya. Terus ngefans gitu sama saya. Oh dari fans. Mau dong tanda tangan dong saya dong. Oh gitu ceritanya, bukan dari di camp? Bukan. Kan lalu kan juga trainer juga kan? Iya. Biasanya sih sering ketemu lah trainer padding, tentunya ada rasa gitu kan. Iya. Itu ketemu di sosmed aja, terus yang ngelihat profil saya sering tanding. Dia juga sering nonton One Pride kok. Di sana di lokasi? Di studio? Nggak ke studio sih, tapi ngikutin juga. Dia tahu Coach Rama, tahu Suwardi, ngefans banget sama Suwardi. Siap.
Waktu pas audisi kemarin tadi dapat nilai grade B. Grade B. B+. Ya. Waktu itu ketemu siapa? Ada fighter yang ketemu waktu itu? Setelahnya ketemu Gideon Manurung sih. Hah? Waktu itu. Iya, saya Ketemu ketemu Gideon? Iya. Ketemu Gideon saya, sama-sama Tapi dapat belum B. pernah fight sama dia kan? Belum. Di waktu pas di... Belum. Heeh. Saya ketemu sama Gideon, sama-sama dapat B kalau nggak salah waktu itu. Iya, itu sih Bang. Gimana? Kamu waktu pas ketemu Gideon ada kena apa atau bisa ngalahin dia atau gimana? Waktu itu jatuhnya apa ya? Draw sih, soalnya nggak ada yang bisa finish waktu itu. Dia main atas bagus, saya bawa ke bawah. Jadi kan itu juga waktunya nggak sampai 5 menit kalau nggak salah ya. Ya, jadi sempat belum apa ya? Masih jual beli itu langsung diberhentiin gitu. Oh, berarti main striking sama dia? Main striking, terus saya sempat bawa ke bawah juga, terus dia bangun. Ada percobaan kuncian juga, tapi gagal. Ya 50-50 sih saya bilang. Seru juga sih kalau ketemu dia. Kalau ketemu Gideon, pingin juga sih. Berharap ketemu dia nggak? Iya. Berharap ya? Coba ngomong dong, ada Gideon kali aja di sini nanti. Oi, Le. Halo. Ayo kita selesaikan yang kita udah mulai waktu itu. Semoga menang pertandingannya biar kita bisa ketemu lagi. Kita selesaikan di Octagon. Mantap. Kayak kita kompor deh kayaknya nih. Ya, ini dari tadi komporin terus anjir. Sama Eka, sama Gideon, komporin terus. Ntar sama Billy ya. Ya dari 3 itu ya kan, pasti Billy lah yang kamu pengen cari kan semua. Billy sih. Billy ya? Billy, pasti dong. Kalau ngelihat dari fisik kan, seorang fighter kan bisa ngukur tuh. Bisa. Ya bisa ya? Bisa dong. Kira-kira bakal sulit gak ketemu dia? Kalau lawan Billy, sebetulnya kalau dari segi fisik saya lebih tinggi, jauh. Cuman mungkin dia menang pengalaman aja sih. Ya. Pengalaman. Lagi di atas daun banget ya sekarang. Ya kalau bicara tinggi, kemarin Billy juga ketemu Sofian. Ahmad Sofian. Nah itu contohnya Sofian dia tinggi juga tapi akhirnya kalah juga tuh. Gimana tuh? Ya saya harus latihan keras sih. Saya juga banyak strategi yang udah saya siapin juga buat Billy. Iya. Udah ada nih kamusnya. Ada dong, tapi nggak mau di-spill. Tapi itu dari Bung Max semua, Max Petino atau? Ada juga dari luar dong. Harus berani keluar juga biar makin berkembang. Tapi arahan dari coach gimana? Pasti itu yang utama sih. Tapi yang lain itu sebagai penambah aja. Kayak apa ya? Yang di luar itu kan banyak belajar juga di luar, gulatnya terutama. Itu sebagai penambah aja. Siap, mantap. Oke, lalu fight, namanya juga fight ya, pasti kamu ada cedera, ada nggak sih pernah cedera parah gitu saat latihan atau lagi fight gitu? Banyak nih. Ini contohnya nih 3 jahitan nih. Itu? Iya. Itu waktu fight? Waktu lagi sparring, gara-gara nggak pakai helm. Oh, ngeri juga Bocor. ya. Bandel sih nggak pakai helm. Ya waktu itu nggak ada coach Max kan, nggak ada yang ngawasin. Males pakai helm kan. Ya. Pas ya ujung-ujungnya begini. Itu ya. Tapi masih ganteng sih. Masih. Ganteng mah masih. Kalau nggak dapet pacar tuh tadi tuh yang nganter tuh, ada tuh yang tadi tuh. Yang mana ya? Terus selain itu nggak ada yang cedera parah. Katanya ligamen ada? Ada sih, tapi sekarang udah sembuh, udah nggak bermasalah lagi. Oh, udah total sehat ya, gitu. Aman sih. Jadi nggak ada masalah untuk fight 11 Februari nanti. Nggak ada, saya udah siap secara fisik dan mental udah siap. Oke, kamu ada niatan untuk go internasional nggak? Oh pasti dong. Yang di Bali itu saya kalau ada audisi lagi saya pengen ikut. Itu ya? Ya, target saya itu sih. Abis lihat JK kan anunya sekarang lagi naik banget sekarang MMA. Tapi pengennya level go internasionalnya setelah sabuk atau abis kontender langsung aja saya go internasional. Apa mau sabuk dulu atau mau go internasional? Kalau ada kesempatan buat go internasional gitu, mau sebelum sabuk juga nggak apa-apa deh Bang. Gitu ya? Iya, pingin sih. Lebih menjanjikan di luar mungkin kali ya atau gimana? Ya lebih bergengsi aja sih. Terus kan belum ada orang Indonesia yang masuk UFC gitu selain JK kan ya. Nah itu pengen. JK juga belum. Ya, iya sih belum sih. Tapi satu langkah lagi. Ini kita lagi doain ya JK bisa menang. Biar bisa ada orang Indonesia yang
partisipasi di Kalau nggak salah tanggal 5 Februari. Februari ya. Ya, dia akan tanding lawan Ansul Jubli. Nah, ya. Tuh, Ya kita fighter doain ini. aja kan kita sama-sama orang Indonesia, kita doain yang terbaik lah buat dia. Siap. Oke. Target terbesar kamu di One Pride apa sih sebenarnya? Pastinya ngalahin Billy sih untuk sekarang ini. Itu Bisa ya. ngalahin dia, soalnya belum ada yang bisa kan. Kalau saya bisa, itu pasti apa ya, kebanggaan tersendiri sih. Bawa pulang sabuk ke Lombok, ke Warrior juga. Soalnya di Lombok kan masih sedikit banget fighter-fighternya di sana. Kalau kamu bawa sabuk ke Lombok, mau kamu kasih siapa sabuknya? Ya nggak ada, tapi kan otomatis, Enggak, maksudnya mau dipamerin ke siapa kira-kira? oh ya pasti orang tua, keluarga sih. Tapi kan otomatis jadi diperhatiin sama pemerintah di sana. Ada ini loh, ada yang berprestasi, mungkin juga bisa jadi inspirasi buat atlet-atlet junior di sana. Iya. Karena sekarang udah mulai berkembang juga sekarang sana. Udah mulai ada yang latihan juga. Dulu di tempat saya tuh di Lombok Timur tuh nggak ada. Tapi sekarang waktu terakhir saya balik ke sana itu udah dibentuk sekarang. Udah ada yang latih? Iya. Orang mana? Orang Lombok juga. Orang Lombok juga? Orang Lombok juga ya. Atlet-atlet Lombok itu buat ini khususnya Muay Thai ya, Muay Thai Muay Lombok. Thai. Ya, udah mulai jalan juga. Nah itu yang saya harapin ada yang apa ya, bisa berprestasi lagi sih dari Lombok. Karena Ada keinginan nggak untuk kalau seandainya udah nggak jadi atlet MMA, kamu bakal pulang ke kampung, ke Lombok, terus bikin camp yang buat nge-grab semua atlet-atlet daerah, putra daerah di sana gitu. pengen banget sih ya itu. Cuman apa ya, untuk sekarang ini industri olahraga di sana lagi belum berkembang, jadi saya berharap bisa dapat sabuk biar dilirik pemerintah sana dan apa ya, junior sana mulai semangat juga buat apa ya, partisipasi di MMA gitu juga. Iya, bisa dibilang lalu nih orang Lombok satu-satunya kali ya di One Pride ya? Kayaknya ada satu lagi. Ada ya? Ya. Oh ada, iya, tapi prestasinya kurang. Mungkin lalu yang sekarang yang lebih berprestasi dengan rekor 5-0 yang belum pernah kalah ya kan. Mungkin ada yang bisa di-share buat para generasi setelah lalu ya kan yang di Lombok, ada nggak motivasi buat mereka? Berani bermimpi aja sih, jangan takut gagal, terus kalaupun gagal kejar terus, pasti nanti ada hasil yang positif kok dari situ. Gitu ya, mantap lalu. Ini agak sensitif nih pertanyaan ini soal bayaran lalu. Kenapa? Bayaran di MMA gede nggak sih? Kalau buat One Pride gede sih menurut saya, maksudnya kalau dilihat dari perkembangannya, dari perkembangan 2012 lah itu dibandingin sama One Pride 2016 itu udah jauh sih. Lumayan lah ya, bisa buat ini ya, hidup di Jakarta lah ya. Ya bisa makan sebulan lah. Gitu. Lumayan sih ya. Walaupun kalau dibandingin sama dunia jauh, tentu kita masih jauh sih. Cuman kalau dibandingin dari yang dulu, kita udah berprogres. Kalau dibandingkan dengan cabang lain olahraga. Cabang lain kayak apa tuh Bang? Kamu kan pernah ditinju kan? Nah masalahnya kan profesional ini kita ngandalin sponsor. Sedangkan kalau waktu itu aku di amatir tuh itu ada dana dari pemerintah. Jadi ada gaji bulanannya. Jadi lebih menjanjikan, waktu itu sih lebih menjanjikan tinju sih. Karena ada bantuan dari pemerintah. Itu amatir. Ya amatir ya. Tapi kalau dibandingin sama pro-nya, lebih menjanjikan One Pride karena bayarannya lebih gede. Iya. Ya, lebih menjanjikan sih. Makanya betah ya di sini ya. Betah juga ya. Tapi saya agak sedikit ini sih, sayang seorang lalu ya, seorang boxing gitu kan. Bah sekarang boxing kita kan terakhir Chris Jones. Ya, dan belum ada penerusnya. Mungkin ada Daucino Jordan dan itu cuma satu doang penerusnya. Kenapa nggak diterusin aja boxingnya? Ya waktu itu sedikit banget pertandingan boxing.
setahun aja bisa sekali. Sedangkan MMA tuh waktu itu saya lihat berkembang banget. Terus ya saya nontonin senior-senior saya tanding kan jadi iri juga pengen ikut. Iya. Jadi saya ya mau nggak mau pindah MMA. Soalnya waktu itu pertandingan tinju lagi sedikit. Turnamen ini nggak ada ya, sayang banget ya emang ya. Oke, lalu mantap. Cerita soal ini dong, lalu. Apa dong? Adik-adik apakah juga mau diterjunin ke dunia MMA? Cewek semua apa cowok nih? Satu cewek, satu cowok. Nah yang cowok kira-kira mau ikut atau gimana? Dia males sih, dia ikut olahraga gitu, lebih suka nge-game. Suka nge-game? Ya, tapi saya paksain sih sekali-sekali, saya ajak latihan. Justru sekarang kemarin sempat nge-padding saya, ya. bantu nge-padding saya juga sih. Udah mulai ya dikit-dikit Ya, lah udah ya. mulai ya. Tinggal apa ya? Soalnya kayak gitu nggak bisa dipaksa, Bang. Justru mereka kalau dipaksa malah makin lari. Oh iya, Nanti betul sih. biar niat mereka sendiri aja. Betul. Yang kita bisa lakukan ya kita kasih contoh yang baik aja dulu buat mereka. Mungkin mereka nanti terinspirasi dari. Tapi ngelihat abangnya di TV gitu kan, mereka nggak terpanggil gitu untuk, wah gue juga pengen terkenal nih kayak abang lalu gitu, nggak? Ya sempet ini sih ngomong keren juga sih, tapi ya mungkin masih agak takut gitu. Takut kena pukul gitu. Justru saya juga mungkin dengerin omongan di rumah kali, jangan ikut MMA, jangan kayak abang kamu nih, nakal dia. Justru saya nggak mau sih mereka ikut ini, soalnya ya. Oh gitu. Ya takut juga kalau mereka kenapa-napa kan gitu. Jadi nggak apa-apa lah, biar saya aja lah. Waduh, ini jiwa abangnya luar biasa. Oke, lalu idola kamu siapa sih sebenarnya fighter? Kalau di Indonesia atau gimana? Boleh di mana aja. Dua-duanya juga boleh. Kalau di Indonesia saya suka Rama Supandi sama Suwardi sih. Yang dua itu saya suka karena tekniknya variasinya banyak. Grappler dua-duanya tuh ya. Ya pinter juga mainnya, nggak cuma ngandalin otot juga. Mereka ngandalin otak. Saya suka itu. Kalau di luar saya suka Khabib sih. Khabib? Karena dia sangat dominan sampai sekarang, belum terkalahkan. Jadi saya banyak nonton video dari dia sih. Gitu ya. Banyak teknik-teknik yang luar biasa dari Khabib. Iya, saya banyak belajar dari video-video dia juga. Siap. Luar biasa. Lalu mungkin ada yang mau lalu sampaikan buat yang selalu mensupport lalu, yang selama ini sampai 5 kali menang sampai sekarang, atau fans lalu yang selalu support juga, mungkin bisa disampaikan. Ya, pertama-tama saya terima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa. Kedua buat keluarga saya yang selalu mendukung usaha saya di One Pride ini. Ketiga buat pelatih saya, Coach Max dan Coach Rama, udah ngajarin sejauh ini, udah mensupport juga sejauh ini, dan semua fans saya di Lombok yang selalu dukung saya. Doain saya 2023 tuh bisa cepet-cepet ngerebut sabuk. Mantap. Sebagai seorang fighter tentunya memiliki potensi yang besar dan memiliki masa depan yang cerah ya, lalu ya apalagi di One Pride sekarang jenjangnya udah go internasional lagi. Apa yang mau lalu sampaikan untuk One Pride nih yang sekarang udah dari 2016 ke 2023, artinya udah 7 tahunan ya. Gitu. Saya nggak nyangka sih One Pride bisa sejauh ini. Applause banget buat mereka, udah bisa bawa MMA sejauh ini di Indonesia. Terus membuat lapangan kerja buat kita juga, atlet-atlet kita, dan selalu sampai sekarang ada JK yang udah masuk road to UFC, itu udah luar biasa banget sih menurut saya. Jadi terima kasih banyak buat One Pride, udah membuka jalan buat kita fighter. Oke, siap, mantap. Oke, lalu makasih banyak udah mampir di Lensor Podcast. Ya, Bang. Tentunya semoga aja nanti tanggal 11 Februari kamu sehat, diberikan kesehatan tanpa cedera, bisa bertanding sesuai dengan hasil yang dicapai gitu. Dan bisa merebut sabuk dari Billy Pasulatan. Amin. Oke, buat mitra olahraga jangan lupa like, komen, dan share YouTube Lensa Olahraga, serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga
dan juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Septian Ermawan dan Saya Lalu Sofyan. tonton terus Lensor Podcast karena Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara.